tidak akan kita ketemukan di dalam peraturan perundang-undangan. Adanya adalah pendapat para ahli, yaitu doktrin. Doktrin mengatakan bahwa asas hukum itu adalah pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi atau yang menjiwai semua norma-norma hukum dalam suatu undang-undang, atau bisa juga pokok-pokok pikiran ya, atau hal-hal yang menjiwai suatu sistem hukum. Itulah yang namanya asas hukum. Asas hukum itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum contohnya maksudnya itu berlaku untuk bidang hukum apa saja ya. Misalnya asas non retroaktif, bahwa undang-undang tidak bisa berlaku surut itu untuk bidang hukum apa saja berlaku ya. Terus contoh lagi misalnya apa, undang-undang yang apa khusus menyampaikan yang umum ya, teks spesialis, derogat, teks generalis, itu juga asas yang berlaku secara umum untuk bidang hukum apa saja bisa. Tetapi ada asas-asas hukum yang hanya berlaku untuk bidang-bidang hukum tertentu. Misalnya ya, walaupun bukan bidang keahlian saya, misalnya contoh itu juga hanya dalam hukum pidana. Terus misalnya dalam hukum tata usaha negara, hukum administrasi itu ada asas juga yang mengatakan bahwa suatu surat keputusan pejabat pemerintah yang dalam bahasa Belanda disebut beschikking itu mempunyai kuat berlaku dan dianggap sah sampai dinyatakan ada pembatalan. Jadi kalau tidak ada pembatalan dia tetap sah. Itu asas hukum di bidang hukum tata usaha negara. Kalau di bidang hukum perdata contohnya misalnya fakta unsur panda ya, bahwa perjanjian yang ditandai secara sah mengikat bagi para pihak, itu fakta unsur panda. Masih banyak lagi contoh-contoh ya, tapi cukup bisa sebutkan bahwa itulah asas-asas hukum ya, ada yang umum, ada yang khusus ya. Jadi yang dalam perkara ini mungkin yang berlaku adalah yang khusus, yaitu yang di bidang hukum pidana saja ya. Baik, terima kasih Ali. Karena sekarang saya lanjutkan kembali. Jika asas hukum merupakan pokok ya dari pikiran yang melatar belakangi atau menjiwai ketentuan-ketentuan hukum atau norma-norma hukum di dalam suatu undang-undang, apakah hal ini berarti bahwa asas hukum berada di tingkatan yang lebih tinggi daripada hukum positif? Dan apakah suatu perjanjian harus sesuai dan berlandaskan atas asas konsensualisme yang tercermin dalam pasal 1320 angka ke-1 KUH Perdata yang dikenal dalam hukum perjanjian? Mohon ahli jelaskan. Ya, memang asas hukum itu secara hierarkis lebih tinggi tingkatannya daripada hukum positif ya, daripada ius constitutum atau juga disebutkan apa ya, hukum yang berlaku. Jadi ilmu hukum kan ada 3 lapisan. Lapisan paling bawah itu dogmatik hukum. Dogmatik hukum itu objek kajiannya itu peraturan perundang-undangan, termasuk yang hukum tidak tertulis. Kajiannya itu objeknya adalah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis. Itulah objek kajian dari dogmatik hukum. Lapisan yang lebih tinggi yaitu yang namanya teori hukum. Teori hukum itu objek kajiannya misalnya ya, apa itu konsep hukum, apa itu adagium ya, apa itu asas-asas hukum dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori objek kajian dari teori hukum. Lebih tinggi lagi ilmu filsafat hukum, itu objek kajiannya itu ya, tentang kepantasan, keseimbangan, keadilan, apa itu hukum, kenapa orang mematuhi hukum, itu objek kajian filsafat hukum. Pada umumnya rekan-rekan pengacara termasuk saya itu biasanya itu berputar pada hukum positif. Jarang yang sampai ketingkatan kan teori hukum, apalagi filsafat hukum. Padahal itu juga berguna kalau misalnya manakala dengan dogmatik hukum tidak bisa diselesaikan, dia harus naik ke teori hukum. Jadi tadi dikatakan bahwa perjanjian itu takluk pada
asas hukum, takluk pada asas konsensualisme. Salah satu asas dalam hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme. Jadi dia harus tunduk pada asas itu, tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan, yang dimenangkan adalah asas hukum. Contohnya, misalnya ada orang yang menurut agamanya dia monogami kalau menikah. Misalnya orang Kristen dia monogami. Kalau diam-diam dia tinggal di Jakarta, terus dia ke Surabaya, nikah lagi di sana tanpa sepengetahuan istri. Atau bahkan ada izin dari istrinya, karena istrinya itu dalam kondisi yang tertekan, ya dia ngasih izin. Terus dia nikah lagi di sana. Tidak bicara bahwa dia sudah nikah di sini. Ini asas monogami ditabrak. Dia nikah lagi di Surabaya. Mana yang dimenangkan? Asas monogami. Jadi nikahnya itu batal. Jadi harus menang asas hukum. Baik, ahli ini memberikan terkait tentang asas hukum di bidang hukum perjanjian ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada ahli adalah terkait asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian itu seperti apa? Mohon ahli dijelaskan. Asas konsensualisme itu sebenarnya bisa kita lihat secara eksplisit itu dalam pasal 1320 angka pertama KUH Perdata. Itu asas kesepakatan atau konsesi. Walaupun sebenarnya yang namanya asas itu seharusnya itu tidak masuk dalam pasal-pasal undang-undang, tapi prakteknya sering kadang-kadang itu asas hukum itu masuk dalam suatu norma hukum. Contohnya itu tadi asas guru diri tumula punasinya paya pria dibunanya, itu kan masuk dalam pasal 1 ayat 1 tadi, harusnya tidak masuk gitu ya, tapi sering masuk. Nah ini juga masuk dalam pasal 1320 angka 1 KUH Perdata, asas konsensualisme. Di situ dikatakan bahwa untuk sahnya perjanjian salah satu sahnya adalah dengan konsensus, kesepakatan, tidak perlu tertulis, cukup konsensus, sepakat. Mungkin itu akan lebih nyata kalau saya memberikan contoh. Kalau saya beli rokok, ada tukang rokok, saya bayar dia cukup, itu sudah sah menikah. Atau misalnya Anda ke restoran terus makan di restoran, terus bayar ke kasir dan sebagainya, cukup konsensus, tidak perlu tertulis, sepakat cukup, itu sudah sah. Ya. Baik, terima kasih ahli. Sehubungan tadi dengan asas konsensualisme tersebut, menurut ahli ya, kapan sih saat terjadinya kesepakatan konsensus yang melahirkan sebuah perjanjian? Sepanjang antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak terjadi dispute, tidak terjadi sengketa masalah kesepakatan, jadi masalah kesepakatan itu tidak dipermasalahkan, itu nggak ada masalah. Tapi seandainya dipermasalahkan, maka ada teori-teori. Teorinya itu ada 3, tapi yang teori pertama itu sebenarnya dipakai, yaitu teori kehendak, wills theory. Jadi sebenarnya yang dikatakan sepakat itu kalau sesuai dengan kehendak salah satu pihak. Nah ini teori ini dikesampingkan, tidak dipakai. Yang biasanya dipakai itu 2 teori lagi, yaitu teori pernyataan, verlarings teori. Terus yang satu lagi adalah teori kepercayaan, vertrouwens teori. 2 ini masih sering. Terima kasih ahli. Saya akan melanjutkan jika ada sebuah percakapan atau pembicaraan antara 2 orang atau lebih dengan WhatsApp ya, yakni komunikasi antara 2 atau lebih melalui pesan teks atau panggilan suara yang akhirnya terjadi suatu perjanjian di antara pihak-pihak yang mengadakan percakapan pembicaraan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kesepakatan atau konsensus secara yuridis sah dan memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1320 ke 1 KUH Perdata jika kesepakatan konsensus tersebut melalui WhatsApp? Mohon dijelaskan. Ya, tadi sudah saya katakan, apalagi dengan WhatsApp, lisan saja itu sudah sah. Ya, WhatsApp kan ada tulisan-tulisan, dan bahkan itu masih bisa
seminggu lagi, sebulan lagi bisa kelihatan ya. Tapi kalau lisan misalnya bayar apa makan di restoran terus bayar itu aja, itu pun sah. Apalagi ini ada buktinya. Coba kamu coba lagi hakim itu lihat, masih bisa. Jadi itu juga kesepakatan biasa, lebih sah daripada yang hanya lisan tadi. Apalagi itu misalnya terjadi jawab menjawab, kecuali yang satu pihak saja yang apa ngasih informasi terus dia hanya diam saja. Tapi kalau yang lainnya itu kan berarti ada komunikasi. Walaupun itu tidak secara bentuknya tertulis harus ada paragraf segala macam, walaupun dengan WhatsApp seperti itu tidak ada materai Iya, dan lain sebagainya, itu termasuk sah. Iya, itu kan bisa dibaca, berarti tulisan itu. Baik. Tulisannya kan materi itu tidak ada urusannya dengan sah tidaknya perjanjian secara formil. Materi itu urusannya hanya untuk bayar pajak. Jadi misalnya kita ngajukan alat bukti belum ada materinya, ditolak oleh majelis, ini belum bayar pajak, materinya bawa ke kantor pos, nanti dicek itu serahkan udah sah. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya suatu perjanjian secara material, tapi secara formil iya, karena dia belum memenuhi syarat membayar pajak. Tapi begitu Anda bayar pajak, kasih materi, terus dicek itu di kantor pos, sah, tidak masalah. Jadi sah tidaknya perjanjian bukan karena materi, secara material. Baik, terima kasih Ali. Kita dilanjutkan sama rekan saya. Dilanjutkan dulu. Ali, mohon saudara Ali jelaskan hal-hal apa saja yang menyebabkan atau mengakibatkan suatu kesepakatan atau konsensus itu cacat hukum. Mohon saudara Ali dapat menjelaskan secara detail. Terima kasih. Ya, saya buka KUH Perdata ya. Jadi di sini dikatakan di dalam pasal 1321 KUH Perdata, di sini dikatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, ya, kalau bahasa Belandanya itu dwaling, atau karena paksaan, bahasa Belandanya itu bedroh, atau karena bedroh itu penipuan, ya, paksaan itu dwaling, ya. Jadi tiada suatu sepakat yang sah apabila ternyata di situ ada kekhilafan, ada penipuan, ada paksaan. Paksaan itu bedroh, penipuan itu dwaling, kalau itu apa satu itu kekhilafan itu dwaling atau ya. Tetapi hukum kan bukan sesuatu yang statis. Hukum itu selalu mengikuti perkembangan perubahan masyarakat, social change, ya. Maka dikatakan oleh si Marcus itu dia mengatakan bahwa di mana ada hukum, di mana ada masyarakat ada hukum, ya. Ubi societas ubi ius, kan begitu. Itu dikatakan. Sehingga mengenai ini pun pasal 1321 pun mengalami perkembangan karena perkembangan zaman. Apa? Jurisprudensi mengatakan cacat kehendak, wils kebrek, bisa juga terjadi kalau terjadi penyalahgunaan keadaan, misbruik van omstandigheden, penyalahgunaan keadaan, itu bisa juga. Jadi tidak hanya 3, tetapi 4. Yang satu diatur oleh KUH, satu lagi oleh jurisprudensi. KUH Perdata di Belanda sana sudah masuk, kita belum. Selanjutnya mengenai cacat kehendak atau cacat kesepakatan tadi ya yang saudara Ali jelaskan. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan tadi Ali jelaskan karena faktor paksaan yang disebabkan oleh karena adanya ancaman. Bisa saudara Ali jelaskan? Iya. Saya buka lagi.
Ya, pasal ini. Jadi mengenai paksaan tadi itu diatur dalam pasal 323 sampai 327 kalau data. Ya, di situ dikatakan bahwa paksaan itu menurut doktrin para ahli ini belum lengkap, redaksinya itu belum lengkap, masih ada kurang. Di sini hanya dikatakan bahwa paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut, dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian dan dengan terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu harus diperhitungkan usia, kelamin, dan kedudukan seseorang. Jadi kalau ancaman itu juga harus diperhatikan mengenai usianya, mengenai jenis kelaminnya, mengenai kedudukan sosialnya, social status, itu pasal 1324. Menurut doktrin, pasal 1324 ini belum lengkap. Sebenarnya memang kalau data itu juga ada beberapa kekurangan, karena dia katakan hanya dia nyomot dari BW Belanda nyomot dari kode sipil Prancis, begitu, tidak disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, ini terjadi juga pasal 1324 ini menurut doktrin, ya, dikatakan bahwa ini kurang lengkap. Harusnya di sini paksaan itu adalah ancaman tadi, yang diancamkan tadi harus sesuatu yang merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang on rehmate. Kalau yang diancamkan tadi rehmate, nah itu bukan ancaman. Karena ngapain orang takut diancam, orang saya tidak melanggar apa-apa, ya. Jadi pasal 1324 ini menurut doktrin kurang lengkap, karena di situ harus ditambahkan bahwa ancaman tadi harus ancaman terhadap suatu perbuatan yang on rehmate. Kalau perbuatannya rehmate, nah itu tidak ada ancaman. Jadi ini sangat penting, karena doktrin itu juga merupakan salah satu sumber hukum, salah satu sumber hukum formil doktrin. Di samping ada undang-undang, traktat, kebiasaan, ya, ada jurisprudensi, doktrin juga. Baik, saya lanjutkan Andi. Saya ilustrasikan bahwa ada salah satu pihak di dalam suatu perjanjian mengklaim atau menyatakan bahwa ia telah sepakat mengadakan perjanjian, baik perjanjian secara tertulis ataupun perjanjian secara lisan, karena adanya paksaan berupa ancaman dari pihak lainnya di dalam perjanjian. Nah, pertanyaannya, upaya hukum apa yang paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya telah sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain karena adanya unsur paksaan berupa ancaman? Mohon saudara ahli jelaskan. Ya, kalau dalam perjanjian itu bisa orang karena masih di bawah umur atau di bawah pengampuan itu. Ada juga karena bisa ada unsur penipuan, terus ada unsur kekhilafan, ya, terus ada paksaan. Kalau itu masalahnya paksaan, itu dia bisa upaya hukumnya, remedialnya, dia itu mengajukan gugatan perdata, ya, dan mohon supaya perjanjiannya dibatalkan atas dasar permohonan. Jadi di sini vermitehbar, karena adanya permohonan, bukan batal demi hukum. Kalau batal demi hukum itu miteh, kalau di sini batalnya karena ada permohonan, jadi vermitehbar. Itu pasalnya 1449 KUH Perdata. Di situ kalau ada penipuan, paksaan, kekhilafan, bisa mengajukan permohonan ke pengadilan. Nanti permohonan itu akhirnya akan memutus dengan menyatakan vermitehbar. Itu pasalnya 1449. Tapi kalau di bawah umur, ya, atau karena di bawah pengampuan, itu pasalnya 1446 kalau perdata.
Jadi upaya hukumnya adalah bukan secara perdata. Karena apa? Ada perjanjian, sebelumnya ada perjanjian. Kalau ada perjanjian itu mesti yang gugatnya itu terus nanti uang prestasi. Yang saudara Ali maksud berarti melakukan permohonan untuk pembatalan Iya, dengan gugatan, terus salah satu petitumnya tadi minta supaya itu dibatalkan. Permitutkan 1449 KUH Perdata. Yang berhak membatalkan perjanjian tersebut adalah dengan adanya putusan pengadilan. Iya, hanya hakimlah yang berhak. Ya, jadi kalau tidak bisa. Saya lanjutkan, Ali. Mohon saudara Ali menjelaskan tentang perbedaan antara gugatan perdata atas alasan buat prestasi dan gugatan perdata atas alasan perbuatan melawan hukum atau kontrak hak pidana. Silakan dijelaskan. Mohon maaf, majelisnya agak sedikit panjang kalau pertanyaan itu. Jadi sebenarnya hukum perdata material kita itu sebenarnya tiruan dari bergerak Belanda. Belanda sendiri juga niru dari Kode Sipil Prancis. Kode Sipil Prancis sendiri meresepsi hukum Romawi. Jadi kita tuh sampai kita dari hukum Romawi sudah jatuh ke cicitnya kita itu. Nah, hukum Romawi itu ternyata mengenal antara hak kebendaan dan hak perorangan. Ius in rem atau Zagelrecht dan ius in persona atau personal right. Kenapa dibedakan? Ternyata ini ada kaitannya dengan masalah menggugat. Ya, actions in rem itu gugatan yang didasarkan atas hak kebendaan. Actions in persona itu gugatan yang didasarkan atas hak perorangan. Kalau hak tuntutannya hak kebendaan sudah pasti itu nanti mintanya karena perbuatan melawan hukum. Kalau gugatannya itu mengenai hak perseorangan, ius in persona atau personal right, itu pasti nanti alasannya bukan prestasi. Jadi mau diputar-putar kayak apa itu di pengadilan itu hanya dua itu. Kalau nggak on rem bukan prestasi. Kalau kita urut-urut ternyata itu dari hukum Romawi, gitu ya. Ali, tadi saudara Ali kan menjelaskan bahwa untuk pembatalan untuk putusan pembatalan perjanjian diputuskan oleh pengadilan. Ya. Nah, di dalam suatu kesepakatan perjanjian, kemudian seseorang yang telah sepakat dalam perjanjian tersebut tiba-tiba melaporkan adanya dugaan kekerasan, ya, apakah itu bisa masuk unsur penyalahgunaan hak atau misdokter dan keterangan Bisa diulang? ketika seseorang yang telah bersepakat di dalam suatu perjanjian, kemudian seseorang tersebut ya merasa adanya dugaan pemerasan, kemudian orang tersebut melaporkan ke kepolisian, melaporkan dengan instrumen pidana yang awalnya didasari adanya suatu konsensus, tapi menggunakan instrumen pidana untuk melaporkan adanya dugaan pemerasan. Apakah seseorang yang melaporkan tersebut dapat diduga memberikan laporan atau keterangan palsu? Yang kedua, apakah seseorang tersebut telah melakukan penyalahgunaan hak sebagai warga negara yang melaporkan atau penyalahgunaan hak atau kita kenal dengan disebutkan di dalam melaporkan dengan instrumen pidana yang awalnya ada dalam konsensus perjanjian? Silakan saudara dapat. Ya, ada hal-hal yang saya tidak akan jawab karena sudah masuk ranah hukum pidana ya. Yang akan saya jawab adalah yang masuk ranah hukum perdata material saja. Pertama tadi dikatakan antara kedua belah pihak terjadi konsensus sepakat ya, sepakat sudah mengadakan perjanjian. Artinya itu sudah selesai. Kalau suatu saat ternyata terus dia timbul lagi ide
Ya, kalau dia ide mau lapor ke kepolisian misalnya, nah saya tidak akan bisa memberikan pendapat hukum saya karena itu ranah hukum pidana. Tapi kalau itu mengenai ranah hukum perdata, saya akan jawab ranah hukum perdata bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum kontra materi. Karena apa? Kalau dia sudah sepakat dengan perjanjian selesai jadi, terus dia timbul ide dengan alasan apa tadi? Pemerasan. Pemerasan. Nah, padahal di dalam perjanjian tidak ada itu hal seperti itu. Karena yang namanya wan prestasi itu kalau dia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian. Kalau tadi dikatakan terus dibuka pemerasan itu tidak masuk dalam ruang lingkup dalam perjanjian, sehingga itu kalau mau membuka itu bukanya tidak dalam prestasi tapi perbuatan melawan hukum, ya, karena dia tidak diperjanjikan dalam perjanjian itu. Makanya timbul ide baru terus dia makanya itu bisa dibuka secara perdata dengan alasan perbuatan melawan hukum. Tapi kalau untuk pidananya sekali lagi mohon maaf saya tidak akan memberikan jawaban. Untuk perbuatan melawan hukum ini kan tindakan-tindakan yang merugikan, tiap-tiap tindakan yang merugikan seseorang. Nah, untuk tindakan perbuatan melawan hukum, seseorang yang melaporkan dengan instrumen pidana dengan dasar adanya konsensus, apakah yang termasuk di dalam penyalahgunaan hak perbuatan atau tindakan dalam perbuatan oleh tidak yang dia adalah penyalahgunaan hak, gitu. Tindakannya adalah penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak itu misbruk van recht. Itu dulu kalau kita lihat cocoknya itu Joko Masak itu yang di Perancis itu di kota Koman itu kasusnya di Joko Masak. Mungkin dalam hal ini agak kurang pas ya, kalau kita mau analogikan itu kurang pas. Penyalahgunaan hak itu sebenarnya kan dia punya hak, tapi hak itu disalahgunakan tidak sesuai dengan yang semestinya. Contohnya yang waktu kita kuliah dulu Joko Masak kasus pengadilan Koman di Perancis, ada orang rumahnya tingkat, sebelahnya tidak tingkat, terus yang rumahnya tingkat, yang rumahnya tidak tingkat tadi bikin cerobong asap palsu. Sebenarnya karena dia untuk menghalangi yang punya rumah tidak bisa membuat pemandangan lewat jendela, itu dibuka terus datanya gugatannya dia dimenangkan apa karena dia melakukan misbruk van recht, penyalahgunaan hak. Dia punya hak memang bikin cerobong asap, tapi ternyata cerobong asap ini bukan maksud anda ini cuma palsu, hanya karena anda nggak suka aja tetangga, terus supaya menghalang-halangi jendelanya ditutup cerobong asap itu di Perancis, di Kolomar. Jadi agak kurang nyambung ke sini. Baik, saya lanjutkan. Ali, mohon saudara Ali jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan wan prestasi. Wan prestasi itu doktrin juga ya sebenarnya. Wan prestasi itu berarti kalau pihak yang berkewajiban untuk diberitahu itu sama sekali tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan kewajiban. Yang kedua, dia melaksanakan tapi terlambat, atau dia melaksanakan tapi tidak sebagai manusia. Yang terakhir, atau dia melaksanakan tapi yang dia laksanakan justru bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikan. Itulah yang konsep wan prestasi itu. Baik, terima kasih Ali. Akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih Mbak. Izin yang mulai Ali, izin melanjutkan pertanyaan rekan saya. Kapan debitur secara yuridis dinyatakan telah wan prestasi? Silakan. Debitur dinyatakan wan prestasi itu diatur dalam pasal 1238. Sudah.
Di sini di pasal 1238, maaf, 1238, sekali lagi pasal 1238 KUH Pidana. Di sini dikatakan si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi pasal 1238 di sini menyatakan kapan orang yang punya kewajiban atau debitur itu dinyatakan lalai, yaitu harus ada teguran, ya. Atau kalau tidak, di dalam perjanjiannya sendiri secara eksplisit mengatakan, sudah menetapkan bahwa nanti dengan lewatnya waktu ini si debitur atau yang punya kewajiban dianggap lalai, ya. Tapi perlu mungkin saya jelaskan yang mengenai dinyatakan lalai tadi itu, ini lagi-lagi sebenarnya pasal ini nyontek dari Belanda nyontek dari kode sipil Prancis, ya. Di dalam kita ini hanya perintah saja, surat perintah. Padahal aslinya, ya, itu pasal 1139 kode sipil Prancis itu somason itu peringatan itu harus dari pegawai pengadilan, yaitu jurusita. Itu aslinya begitu. Tetapi ternyata ada putusan Bohra, putusan pengadilan tertinggi di negeri Belanda, kalau kita mungkin dari Mahkamah Agung itu. Putusan itu tanggal 9 Desember tahun 1892. Di situ dikatakan bahwa peringatan cukup dengan surat tertulis saja, tidak perlu melalui pengadilan. Itulah praktek yang dialami, termasuk saya sebagai pengacara juga. Kita bikin somasi, tidak perlu lagi harus minta tolong pengadilan untuk lagi dengan jurusita. Jadi cukup somasi. Itu asal muasalnya adalah dari putusan Bohra tanggal 9 Desember 1892. Itu terus diikuti sampai sekarang. Baik, mohon agar saudara ahli memberikan penjelasan secara detail tentang konsep dan pengertian subjek hukum, dan jika perlu berikan contohnya ahli. Terima kasih. Kalau subjek hukum itu sebenarnya kan, subjek hukum itu pengemban hak dan kewajiban, ya. Holder of rights and obligation kalau bahasa Inggrisnya, itu apa? Kalau dalam bahasa Belandanya Drager van Plichten and Rechten, gitu ya, pengemban hak dan kewajiban. Itu subjek hukum. Orang gila bukan subjek hukum karena dia hanya punya hak tapi nggak punya kewajiban. Nah, subjek hukum itu kan ada dua. Yang satu itu individu atau pribadi atau orang, itu naturluk perso. Yang satu lagi adalah badan hukum, yaitu reh perso. Hanya saja di sini memang ada bedanya. Kalau subjek hukum yang berupa individu tadi, dia untuk reh handlingnya, perbuatan hukum itu dia lakukan sendiri, atau dia bisa menunjuk kuasanya, tapi lakukan sendiri atas nama sendiri. Berbeda kalau badan hukum, misalnya perseroan terbatas atau yayasan atau koperasi dan sebagainya, atau BUMN, ya, dia harus diwakili oleh organnya yang mewakili badan hukum itu. Jadi kalau misalnya mau buka, itu yang objeknya itu badan hukumnya, bukan pribadinya, bukan si direkturnya, bukan komisaris, bukan pemegang saham, tapi badan hukumnya. Jadi ada bedanya antara naturul person dengan reh person, itu hal yang berbeda. Ada satu lagi yang mungkin agak sedikit lucu, tapi ya memang gitu. Kalau subjek hukum berupa orang itu bisa marah, bisa cinta, bisa dendam gitu ya. Tapi kalau badan hukum kan, badan hukum mana bisa marah, nggak bisa. Dendam nggak bisa, ketawa nggak bisa, cinta nggak bisa. Gitu. Badan hukum itu ada batas individu, subjek hukum yang berupa
naturul person itu mungkin nggak sampai ke 90 tahun udah nggak ada, meninggal. Tapi kalau badan hukum bisa ratusan, bisa itu. Kayak VOC itu hampir 200 tahun baru bangkrut tahun 1799, didirikan 1602, bangkrut 1799 itu VOC sampai 200 tahun. Apakah batasan pengertian definisi tentang badan hukum person dapat kita ketemukan di dalam peraturan perundang-undangan? Tidak. Jadi definisi tentang badan hukum atau person itu ternyata tidak bisa kita temukan di dalam peraturan perundang-undangan. Ada memang diberikan biasanya itu di pasal 1 tentang umum, kalau misalnya undang-undang tentang perselisihan terbatas, nanti disebutkan disebut dalam badan hukum. Tapi badan hukum itu apa? Enggak disebutkan. Operasi disebut badan hukum, tapi apa dia? Enggak ada penjabarannya. Akhirnya diatasi dengan doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum. Apa tuh badan hukum? Kalau dia mempunyai kekayaan terpisah, kalau dia mempunyai tujuan tertentu, punya kepentingan sendiri, bukan kepentingan pemegang saham atau kepentingan komisaris, bukan, tapi kepentingan badan hukum itu sendiri. Terus dia mempunyai organ yang teratur, ya. Kalau kayak perselisihan terbatas kan ada rules, ada direksi, ada dewan komisaris, gitu ya. Kalau dalam yayasan mungkin ada, pembina, bukan organ yang hanya sifatnya sekejap, misalnya panitia 17 Agustus itu kan ya sebentar, begitu panitia sudah 17 Agustus selesai. Kalau ini kan teratur nama, itu adalah badan hukum. Baik, satu lagi dari saya. Apakah doktrin mempunyai legitimasi untuk dijadikan landasan yuridis di dalam penyelesaian masalah hukum legalisme? Iya. Jadi semuanya itu merupakan sumber hukum, ya, undang-undang, perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, itu semua merupakan sumber-sumber hukum formil. Nanti oleh majelis hakim itu manakala diperlukan itu akan diadopsi, diambil, terus dijadikan dalam pertimbangan hukum. Kalau sudah menjadi pertimbangan hukum doktrin tadi, itu akan menjadi hukum, tapi hukum in concreto, hukum yang berlaku hanya para pihak, bukan hukum in abstrakto. Kalau hukum yang abstrakto itu undang-undang yang dibikin DPR itu abstrakto, berlaku untuk umum siapa saja. Kalau putusan pengadilan itu judge made law, itu pasal 1917 tahun pertama. Jadi hanya berlaku para pihak. Tapi hukum juga, perjanjian itu juga hukum, tapi hukum hanya berlaku bagi para pihak. Pasal 1338 ayat 1, ya, perjanjian juga secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, itu hukum in concreto. Terima kasih. Silakan penasihat hukum dulu. Ya, pertama saya terima kasih ahli ya, cukup komprehensif dengan pertanyaan dan jawaban. Saya mau tanya begini, saudara ahli ya, saya tertarik tadi soal ada 3 lapisan hukum atau 3 lapisan ilmu ya. Dalam terapan ilmu hukum, ahli menjelaskan tadi ada 3. Yang pertama itu tatanannya ada di tingkat yang paling bawah adalah dogmatik, benar ya. Yang kedua ada di tingkat tatanan teori hukum, dan yang terakhir adalah di filsafat hukum, gitu ya ya. Oke, saya mau berbicara soal filsafat hukum karena tadi saudara ahli itu menjelaskan ada sebuah kepantasan di dalam hukum itu, betul gitu ya. Oke, sekarang begini, soal kepantasan ya. Saya ilustrasikan sebuah sebuah
peristiwa hukum, ya, ada percakapan di situ antara, sebut saja namanya Reza, ya. Reza ini berkomunikasi, ya, dalam chat WhatsApp, gitu ya. Nah, dalam percakapan itu kemudian saya simpulkan langsung kepada intinya adalah terjadi adanya pembayaran uang. Pembayaran uang itu diawali dengan adanya negosiasi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya pertama kepada ahli, apakah dalam dogmatik hukum perdata kepantasan itu, percakapan itu bagian dari asas konsensualitas yang dimaksud dalam filsafat hukum yang Anda jelaskan tadi? Mohon Anda jelaskan. Jadi begini, kalau kita berbicara kepantasan pertama, itu relatif, tergantung tempus dan locus. Apa yang pantas 100 tahun yang lalu mungkin sekarang nggak pantas lagi. Apa yang dulu dianggap melanggar kesusilaan mungkin sekarang nggak. Begitu juga di tempat Indonesia dengan Eropa berbeda dan Jepang berbeda, jadi relatif. Nah, kalau kita berbicara kepantasan itu adalah merupakan kewenangan hakim nanti akan menimbang ini pantas atau tidak. Tapi tentu saja juga majelis hakim dalam mengambil kepantasan itu juga bukan tanpa pertimbangan itu. Tapi mungkin saya jelaskan begini, bahwa di dalam masalah menyelesaikan masalah hukum, isu hukum, apakah itu oleh hakim atau oleh akademisi atau oleh praktisi seperti pengacara dan sebagainya, siapa saja yang memasarkan, itu kan alatnya, yang instrumen yang digunakan adalah ya peraturan perundang-undangan tadi, ya, dogmatik hukum, asas hukum. Biasanya sampai situ, jarang sampai ke filsafat hukum. Terus di samping itu apa lagi yang sangat penting, ya, yaitu recht-finding, penemuan hukum, ya. Penemuan hukum itu kan komponennya apa? Satu, mengenai interpretasi. Dua, mengenai analogi. Tiga, mengenai argumentasi a contrario. Empat, mengenai penyempitan atau penghalusan hukum. Itulah perangkat-perangkat yang digunakan oleh orang yang bergerak, para penegak hukum, terutama hakim atau arsitek gitu ya, atau profesor-profesor yang bikin penelitian seperti siapa saja ada di situ. Dan juga mengenai dogmatik hukum dan hukum. Filsafat juga boleh, cuma itu sudah terlalu pengalaman sekali tidak. Apa yang namanya adil tidak itu sangat relatif. Nah, dalam prakteknya atau dalam penggunaan sehari-hari, ya, yang ahli pahami terkait dengan adanya sebuah percakapan, gitu ya, ini karena terkait dengan percakapan ini sehingga timbullah ada pembayaran. Ya. Mohon maaf, saya tadi menurutkan buat potong. Kepantasan itu juga dilihat dengan status sosial. Status sosial. Misalnya saya dari Kabupaten Gunung Kidul, ada Bupati Gunung Kidul datang ke sini, saya kenal. Terus, Bu, kapan pulang? Minggu depan. Kalau saya kasih duit 2 juta, pantas enggak? Marah enggak? Marah. Tapi kalau saya tiba-tiba belikan tiket pesawat Garuda first class, marah enggak? Tidak marah. Tapi kalau teman saya Pak Yumi, teman saya sekolah dasar dulu sampai Jakarta, mau pulang saya kasih 2 juta, senang sekali itu. Artinya sangat pantas, lebih dari pantas begitu. Jadi pantas itu juga relatif status sosial seseorang. Makin tinggi status sosial seseorang itu sangat berbeda. Bukan maksud saya untuk merendahkan orang yang punya misalnya tukang bakso atau tukang becak, bukan maksud saya itu. Tapi misalnya seorang dokter, seorang selebriti, seorang politikus, seorang profesional dan sebagainya, seorang politisi, jangan disamakan dengan misalnya yang driver dan sebagainya. Bukan maksud saya untuk membedakan, tapi kenyataannya strata sosial yang memilih dia. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan keterangan ahli tadi itu, ya,
ini kan soal pantas atau tidak pantas, ya. Tadi Anda menjelaskan itu pantas atau tidak pantas. Sebuah kesepakatan itu dinyatakan dalam chat aplikasi WhatsApp. Nah, dalam penjelasan ahli tadi, untuk untuk menemukan hal itu sampai bisa disebutkan pantas atau tidak, apakah ada, tadi saudara menjelaskan soal ada teori kepercayaan, ya, sama teori pernyataan, gitu ya. Nah, pertanyaan saya Untuk saya potong, itu teori-teori tadi sebenarnya untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. kapan Terjadinya kesepakatan. teori tadi itu dipakai untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Iya. Oke, berarti saya pakai teori itu ya, biar bisa ahli jelaskan juga ya. Ada percakapan kira-kira isinya begini. Malam main, ya, malam dokter. Salam Reza ini bilang salam kenal sebelumnya dok, gitu ya. Terus dibalas sama Mail, salam kenal balik Mail, dok. Itu lanjutan yang tadi. Kalau sebutan lanjutan yang tadi itu ada percakapan sebelumnya, mereka lewat telepon, gitu ya. Nah, terus kemudian dia sampaikan lagi, iya dok. Artinya dalam percakapan itu dia meminta waktu untuk ketemu dengan kitanya. Terus sama Mail sampaikan akan saya cek dulu jadwalnya Kak Niki, oke? Dan seterusnya terkait dengan niatnya dia untuk mau ketemu itu ada apa, kan disampaikan bahwa ada silaturahmi dan seterusnya, gitu ya. Nah, setelah silaturahmi dan seterusnya itu kemudian terjadilah percakapan, ada pembicaraan soal bagaimana melakukan pembayaran. Ada harga disebutkan. Si Mail minta disebutkan, Mail harganya berapa? Kemudian disebutkan dengan beberapa kali dipaksa untuk minta disebutkan, ya. Kemudian disebutkanlah angka Mohon izin yang mulia, kami keberatan. Jangan keberatan, kemarin ada ilustrasinya begini juga kali Anda. Saudara mengerti, saudara mengerti. Anda kemarin mengilustrasikan Saudara mengerti sakit, kalau saudara mengerti mengenai acara lalu majelis sakit. Lah iya, saya kan keberatan juga kalau Saya keberatan kepada pemerintah. Silahkan disampaikan pertanyaan, dan ahli seperti saya ingatkan tadi tetap konsisten ya, bahwa saudara hanya akan memberikan pendapat tentang keahlian saudara. Manakala ada pertanyaan pada pihak yang itu di luar keahlian saudara, tentunya saudara pasti akan tahu jawabannya apa, begitu ya. Silakan dilanjutkan. saya Pak ahli Silakan dilanjutkan dulu. Oke, nah singkat cerita terjadilah negosiasi, ya. Disebutkan bahwa dari 5 ke berapa jadi 4, gitu kan. Setelah itu 4 deal. Oke, dalam konteks itu pembayaran dilakukan, ya. Pembayaran dilakukan setelah adanya permintaan dari ini uangnya mau dikemanakan dan seterusnya, selesai. Klop di situ. Kemudian setelah pembayaran, setelah negosiasi, setelah pembayaran ditutup dengan adanya percakapan atau WhatsApp dari Reza, 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail, ya kan, ngerti. Nah, dalam konteks yang demikian, tadi kan soal teori pernyataan sama kepercayaan untuk menentukan apakah kesepakatan ini memenuhi unsur pasal 1320, begitu ya ahli ya. Nah, dari ilustrasi yang saya gambarkan tadi, menurut pendapat ahli, ya, dalam konteks yang demikian adanya percakapan dari awal minta kenal, perkenalan, minta ditemukan, minta harga berapa dan disepakati pembayarannya. Menurut pendapat ahli sebagai ahli pendapat, apakah bagian dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu berkenaan dengan teori yang Anda sampaikan tadi itu masuk dalam kesepakatan atau bukan? Mohon Anda jelaskan.
Kalau tadi sih katakan ya sampai ada deal sampai angka 4 gitu ya, terus akhirnya sudah dilakukan pembayaran ya, ibunya Sudah dilakukan pembayaran. sudah, itu sih bukan sepakat lagi, sudah direalisasikan, jadi bukan baru sepakat, tapi sudah diwujudkan. Jadi nggak mungkin orang mewujudkan kalau nggak sepakat ya. Jadi sepakat dulu karena dia punya free will ya, punya kehendak yang bebas. Kehendak yang dia punya free will untuk menentukan dan itu juga lihat status sosialnya. Apakah dia itu seorang yang berpendidikan atau tidak? Status sosialnya. Mengenai kepantasan tadi misalnya, apakah orang misalnya bagi Pak Imin uang 1 miliar itu besar kok, terima pingsan dia ya. Tapi bagi si C uang 10 miliar itu kecil karena status sosialnya tinggi, apalagi yang mengeluarkan saya uang 1 miliar itu saya itu pendapatan saya cuma 3 hari misalnya, karena dia mungkin seorang pengusaha itu atau seorang yang termasuk tergolong yang kedudukannya tinggi gitu ya. Jadi pantas tidak itu juga lihat status sosialnya, lihat pendapatannya setiap bulannya berapa rata-rata, pantas atau tidak. Saya tadi udah kasih ilustrasi Bupati Gunung itu yang saya beli tiket itu tadi sama Pak Imin yang sudah di 200 juta. Pantas tidak itu dilihat status sosialnya, pendapatannya yang bagi Pak Imin 2 miliar pingsan dia. Tapi bagi Pak Ijo Fokus saja jawaban yang Oke. Nah, kalau demikian soal tadi teori pernyataan, teori kepercayaan digabungkan dengan kepantasan tadi itu ya. Nah, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut ahli ya? Saya kalau tidak salah ingat ada di dalam KUH Perdata itu terkait dengan orang yang dengan gelarnya atau dengan pengetahuannya membuat sebuah kesepakatan atau pembicaraan yang mengarah kepada kesepakatan. Nah itu ahli, saya lupa itu di pasal berapa di KUH Perdata, nanti kalau ahli bisa ingat mohon dijelaskan soal apakah ini kan katanya pembicaraan itu, kesepakatan itu menurut Reza adalah dilakukan dengan ancaman ya. Nah, pertanyaan seriusnya ini kan orang bergelar status tinggi, dokter ya. Nah, kalau saya tidak salah ingat itu di dalam KUH Perdata untuk menyatakan batalnya atau tidak berlakunya kesepakatan dan lain sebagainya itu harus dilihat salah satunya adalah gelar atau status orang itu, sehingga tidak bisa kemudian tiba-tiba dikatakan saya diancam. akan kita seperti Oke, baik. Mantap mesin. Bentar ya guys. Saksi ahli hukum perdata. Kita break azan zuhur dulu, Fibers. Ini yang ngefans sama Ibu Sindul.
Naik deh. Wah. Kita bisa cuma nyelip doang nih. Jago ternyata. Halo Bu Sindu, wah Bu Sindu banyak fansnya ternyata. Jadi seperti sampul sudah Lanjut ya guys. Baik, kita lanjut ya. Tadi pertanyaan saya itu terputuskan soal saya kalau tidak salah ingat saya bilang tadi di dalam KUH Perdata itu ya terkait dengan sebuah kesepakatan itu harus dilihat dari apakah orang ini berakal sehat, berstatusnya bagaimana ya dan lain sebagainya gitu kan. Karena ini percakapan dibilang termasuk di percakapan ini karena adanya ancaman dan seterusnya, sehingga penyerahan uang tadi 4 miliar yang sudah melalui proses negosiasi, yang sudah ada tawar menawar sehingga sudah ada pembayaran, itu dikatakan sebagai ada ancaman di dalam situ. Nah, di KUH Perdata seingat saya itu ada bahwa orang yang kategori diancam itu kalau dia harus dilihat dari status sosialnya, apakah dia berstatus gelar berakal sehat dan lain sebagainya. Apakah Anda bisa menjelaskan soal itu, ahli? Ada, tadi sudah saya sebutkan ada di pasal 1324. Oke. 1324 KUH Perdata. Di situ di ayat 2-nya dikatakan dalam mempertimbangkan hal itu harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan. Maknanya apa? Ya kedudukan itu berarti status sosial. Jadi kalau misalnya dia orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu berbeda. Kalau yang berpendidikan pasti dia punya nalar yang lebih jauh. Kalau yang enggak mungkin terus dia langsung cepat. Ya. Kalau berpendidikan dia punya nalar, artinya apakah itu kalau misalnya berpendidikan dia punya nalar, harusnya dia tahu dong kalau percakapan ini ada ancaman di dalam begitu. Bagaimana? Saya tidak bisa mengambil kesimpulan itu. Oke. Majelis yang menyebutkan Ya. saya, tapi saya hanya mengatakan bahwa pada umumnya orang yang berpendidikan akan punya daya nalar yang lebih tinggi daripada yang tidak. Nah, apalagi berpendidikan ditambah dengan komunitas dia misalnya komunitas yang juga orang-orang yang berpendidikan, terus dia punya pengalaman di bidang apapun juga, itu akan lebih mempengaruhi pengambilan keputusan Pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam sebuah percakapan. Iya. Begitu. Oke, soal ancaman tadi itu, saudara ahli kan bilang ada perbuatan ancaman itu harus perbuatan yang on rehmat itu. Tapi kalau rehmate itu tidak ada ancaman. Ya, maksud saya yang dinamakan ada ancaman itu kalau yang diancamkan tadi itu suatu on rehmate, bertentangan dengan hukum. Kalau itu rehmate ya bukan. Misalnya orang saya diancam, orang saya nggak melanggar hukum kok, berarti nggak ada ancaman. Jadi yang diancamkan itu ada sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum. Itu maksudnya. Itu pendapat para ahli ya. Doktrin itu, dan doktrin itu merupakan salah satu sumber hukum formil. Oke. Saudara ahli, ini izin yang mulia, saya mau dengarkan percakapan
Ya, karena ini kaitannya dengan ahli perdata, di sini ada percakapan tawar-menawar dan seterusnya. Saya mau minta pendapat dia apakah ini bagian dari konsensus yang dia jelaskan tadi. Mohon izin kami keberatan. Jadi nggak perlu didengarkan kepada ahli. Silahkan saudara simpulkan percakapan itu ada perbuatan apa dan silahkan ahli memberikan teorinya. Oke, baik. Begini ya, di dalam ini permintaan majelis ya. Di dalam percakapan itu Reza menelpon Mahir, ya ini percakapan lain. Kalau mau keberatan silakan dulu sebelum saya lanjut. Iya, mohon izin yang mulia, mohon izin kami didengarkan. Tadi yang mulai bilang tidak perlu, silakan. Mohon kami didengar dulu. Kami simpulkan Anda keberatan. Kan ahli ini tidak pernah mengetahui tentang bukti-bukti dalam perkara ini. Betul yang mulia. Ya makanya kami Saat diberikan Fakta ya. Kami sudah berikan dokumen yang mulia. Kita berikan juga dokumen yang dari jaksa ini kepada ahli. Jadi jangan dibilang tidak mengetahui juga. Kami juga memberikan ini kepada ahli. Tanya dulu, ahli tahu nggak dokumen-dokumen tentang perkara ini? Iya, tapi tidak secara Tidak utuh seperti itu. tidak sampai detail itu hanya Ya kan versinya kita. Makanya silahkan itu percakapan saudara simpulkan, saudara sampaikan ke ahli, kan begitu. Tadi saya mau sampaikan itu keburu keberatan gitu ya. Gitu. Tadi saya mau sampaikan jaksanya keburu keberatan. Ya, boleh dengarkan yang mulia, mohon izin keberatan. sudah tadi dibilang sama hakim tidak usah didengarkan, disimpulkan saja. Ya, mohon izin bahwa memang kalau memang itu mau kan diilustrasikan, boleh silakan saja diilustrasikan. Bukan itu karena kalau ada pihak ini, tapi itu hak dari Kalau nggak mau diilustrasikan ini kita putar, fair ini persidangan fair kita putar. Yang mulia, mohon ditegur ya mulia, karena saya merasa penasihat hukum tidak mengerti hukum acara. Kalau tidak mengerti kita, saya lebih paham dari Anda. Waktunya kita Saya lebih paham dari Anda hukum acaranya. Tidak bisa bilang kami tidak paham, saudara. Sebentar ya, Iya. sebentar. Ahmad ini sudah memutuskan tidak usah diputar, disimpulkan saja, kan begitu. Anda membalas keberatan ya saya. Sudah cukup semua penuntut umum, penasihat hukum. Kalau belum silahkan dilanjutkan. Kan begitu ya. Masih sudah bicara, disuruh diam dulu, masih merocos. Enggak, soalnya dia bilang kita nggak paham hukum acara ya, nggak apa-apa. Kalau satu berhenti kan satunya juga kita Ya ingatkan. sana suruh berhenti juga yang mulia dan terus. Kalau masih mau diteruskan silakan teruskan. Bukan. Kan begitu ya. Majelis itu sudah mengingatkan. Diam semua dulu, kan begitu. Jangan hal yang jelek diikuti, nyerocos, yang satu nyerocos ikut nyerocos, kan begitu. Kan begitu loh. Jadi kita ingatkan kan, ahli ini datang ke sini kan mau kita minta pendapat. Pendapat tentang suatu perbuatan yang sudah terjadi kan. Dalam hal ini tentunya penuntut umum maupun penasihat hukum akan menyampaikan versinya masing-masing, kan begitu. Versinya masing-masing mereka nanti kita kaitkan dengan fakta-fakta dari saksi, dari ahli yang sudah kita dengarkan juga, bukti-bukti, kan begitu. Kan begitu. Jadi silakan ahli memberikan pendapat tentang apa yang disampaikan oleh para pihak. Pendapat apa kira-kira teorinya, kan begitu. Ahli dalam hal ini tidak dalam rangka untuk membenarkan atau menyalahkan terdakwa. Kamilah yang akan menyalahkan atau membenarkan. Silahkan berikan teori, tentunya sesuai dengan keahlian saudara. Kalau itu yang disampaikan di luar keahlian saudara, silahkan saudara tolak. Ya, kita ingatkan juga, yang sudah ditanya tidak usah dijawab lagi, diulang-ulang. Kita masih ada 2 ahli lagi, kan begitu. Begitu ahli ya, silahkan dilanjutkan. Oke, jadi kesimpulannya kami putarkan atau kami simpulkan? Silahkan disimpulkan, kan begitu.
seperti yang saya bilang kan, masing-masing akan punya karya sendiri-sendiri. Betul. Nanti kita pertimbangkan dengan fakta-faktanya, kan begitu. Faktanya itu seperti apa sih? Ada yang dikurangi oleh penasihat hukum, Ya. atau ada yang ditambah oleh penuntut hukum? Kita akan menilai kok nanti. Silakan. Oke, ya. Tadi saudara ahli, saya memutarkan ada percakapan antara Reza sama Ismail, dan itu kami jadikan bukti juga nanti dalam persidangan ini. Ya, percakapan itu karena kami diminta oleh majelis untuk menyimpulkan, ya, bahwa di dalam percakapan itu Reza Gladys bilang begini, itu produknya di take down. Ya, produknya di take down, nanti minta berapa aku transfer, ya. Terus dari percakapan itu Mail malah marah nih, ya, marah dibilang di transfer. Apaan sih kok malah mau transfer dan sebagainya? Gak apa-apa, intinya begitu ya. Nah kemudian Mail dibilang harus ada harga lagi nggak Mail dan lain sebagainya. Nah sama dia minta supaya permasalahan ini, ya, permasalahan dari saya ini tidak disampaikan ke publik. Akhirnya terjadilah pembayaran itu dan lain sebagainya. Dia menawarkan uang untuk membayar Mail, kemudian Mail menerima terkait dengan itu. Nah, pertanyaan saya kepada ahli dalam ilustrasi percakapan ini terkait dengan keperdataan, ilmu hukum keperdataan, apakah itu masuk bagian dari konsensus sebuah perjanjian yang Pak ahli pahami? Mohon dijelaskan. Iya, konsensus. Saya tidak perlu panjang-panjang bahwa itu konsensus, kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan. Dan bahwa itu kesepakatan itu memang benar, ternyata ada direalisasikan, diwujudkan dalam bentuk transfer tadi. Oh, berarti kesepakatan itu bisa dinyatakan selesai, direalisasikan dalam bentuk pembayaran. Bukan, maksud saya begini, ternyata tidak hanya sampai kesepakatan, bahkan melangkah lebih jauh, yaitu kesepakatan tadi terus diwujudkan. Artinya tidak perlu lagi diragukan bahwa ada kesepakatan karena sudah diwujudkan. Oke. Yaitu dengan mentransfer dan membayar tadi itu. Perwujudan pembayaran transfer itu artinya tindak lanjut dari proses tadi itu. Iya. Oke, nah di akhir kemudian itu berlanjut dengan percakapan selanjutnya. Apakah ini juga bagian menjadi konsensus atau sebuah kesepakatan yang dikatakan begini, nanti 1 tahun itu penutup dari percakapan, 1 tahun nanti ingetin lagi mau diperpanjang dan lain sebagainya. Nah, apakah itu juga bagian dari tadi setelah selesai pembayaran diingatkan lagi itunya 1 tahun dan sebagainya, dan itu percakapan keluar atau yang itu disampaikan sendiri oleh kesepakatan lagi. Kesepakatan terkait sampai 1 tahun itu ya. Oh. Maksudnya perjanjian itu sampai berlaku untuk prestasi itu selama 1 tahun itu. ya. Prestasi. Ya. Itu yang namanya perjanjian berkelanjutan. Oh, namanya perjanjian Ada berkelanjutan. perjanjian yang hanya sekali jadi selesai, perjanjian obligator ya. Ini semuanya obligator ya. Misalnya jual beli tanah, begitu bayaran di akte PPAT selesai. Selesai jadi. Kan sudah dijawab ya. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir ya dari saya secara ahli ya. Jadi kan sudah ada nih, tadi sudah saya ilustrasikan soal permasalahan muncul dari adanya percakapan, ya. Kemudian objeknya adalah objek perjanjian. Objek perjanjian itu dapat dibuktikan dengan apa? Dengan proses negosiasi, dengan adanya pembayaran, dan terakhir dengan adanya kalimat tolong diingatkan lagi. Ya, nah terhadap hal-hal yang demikian, ya. Untuk menurut saudara ahli, jika terjadi suatu permasalahan, menurut saudara ahli, pilihan sengketanya melalui ranah pidana atau perdata? Ya tentu saja kalau itu terjadi manifestasi untuk bukan perdata. Oke, demikian ya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Silahkan berjawab. Terima kasih yang mulia. Yang sudah ditanya jangan bertanya. Menurut Bapak ahli, apakah ada perbedaan yang mendasar antara subjek hukum berupa individu, naturid person, dan subjek hukum berupa badan
kalau subjek hukum kita ingatkan ahli ya. Kalau sudah ditanya lagi mohon tidak dijawab ya. Oh iya, tadi udah ditanya. Tadi udah ditanya di sana tadi saya ingat. Yang mulia, ya, lanjut. Bapak ahli, suatu perseroan terbatas memproduksi suatu barang dan barang yang diproduksi tersebut dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian ada salah satu konsumen ada yang memberikan komentar negatif terhadap barang tersebut. Pertanyaannya dari saya, siapa yang berhak menggugat secara perdata ke pengadilan terhadap konsumen yang memberikan komentar negatif terhadap barang tersebut? 1. Pemegang saham mayoritas atau direksi perseroan terbatas tersebut. Tolong dijawab ya. Badan hukum itu adalah merupakan personal standing individu. Jadi dia merupakan badan hukum mandiri yang terpisah dari para pemegang sahamnya, juga terpisah dari para pengurusnya. Ini langsung dijawab aja. Tadi itu sudah dijelaskan. Ya, jadi kalau akan misalnya itu produk tadi miliknya perusahaan, maka yang menggugat adalah perusahaan yang sebagai badan hukum, bukan salah satu pemegang saham dan bukan komisaris, bukan anggota direksi, tapi badan hukumnya itu sendiri. Tentu saja diwakili oleh pengurusnya yaitu direksi. Tapi kalau kerugian itu kerugian badan hukum, bukan kerugian pribadi. Benar. Ya. Kita ingatkan tolong ya, yang punya HP berbunyi atau siapa silahkan keluar ya. Ini udah berkali-kali saya diantarkan. Tolong ya. Mau dari petugas. Silakan diteruskan. Sudah yang mulia, terima kasih banyak Bapak ahli, terima kasih banyak. Silakan dari penasihat dari penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Ya, banyak dari kami. Terima kasih. Mohon izin yang mulia saudara ahli ya. Saudara ahli. Tadi saudara ahli menjelaskan mengenai 1320. Kita sama-sama tahu 1320 itu ada sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Gradasi yang dikatakan sepakat di dalam 1320 seperti apa saudara? Tadi sudah saya jawab, sepakat itu jadi gini, sepakat itu akan cacat. Jadi kita ingatkan lagi kepada ahli, nggak usah ragu-ragu. Kalau memang sudah ditanyakan cukup, kan nggak usah ragu-ragu ya. Untuk saudara ini jadi urutan pertama, kalau urutan kedua nunggu yang diperiksakan takut juga ya. Jadi kita ingatkan, kalau sudah ditanya lagi cukup, begitu ya. Sudah, tadi sudah. Oke, saya ganti pertanyaan. Tadi sudah menjelaskan sebentar. Nah, suatu kesepakatan itu memang kan di sepakat itu ada dua belah pihak yang menyetujui satu hal yang ditentukan. Dia apakah secara status sosialnya sama? Maksud saya, apakah memang sepakat itu tanpa ada, kalau misalnya di dalam kesepakatan itu ada suatu tekanan, atau ancaman, apakah bisa dikatakan sebagai suatu syarat perjanjian sebagaimana 1320? Apabila ada ancaman dalam melakukan suatu kesepakatan tersebut? Nanti juga sudah saya jelaskan tadi rencana, sudah sampai jelas saja. Jadi tolong ya, Takut kita juga sebentar ya, karena sudah saya jawab tadi. tolong kalau pihak satu tanya pihak yang lain itu mendengarkan kan, sepakat ya, ada sepakat kalau ada paksaan, ada kesilapan kan begitu ya. Kalau ya silakan dilanjutkan yang lain. Saudara tadi menjelaskan mengenai pasal 1321 ada dua, ada paksaan. Nah, contoh-contoh paksaan di dalam pasal 1321 itu seperti apa aja sih? Paksaan itu misalnya di sini mau tanda tangan, kalau kamu nggak tanda tangan di luar udah ada nungguin preman-preman itu contoh. Bisa juga kalau kamu nggak setuju saya habisin keluargamu. Bukan paksaan dalam arti tangannya dipegang suruh tanda tangan, bukan. Paksaan seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan ada dua di 1321 itu ada paksaan, itu berarti
cacat, 13-20-nya cacat, tidak bisa dikatakan suatu perjanjian. Cacat itu bisa karena paksaan, bisa penipuan, bisa karena kekhilapan, Oke. ditambah jurisprudensi karena penyalahgunaan. Ya. Oke, kehilapan, Paksaan, penipuan, dan ditambah lagi jurisprudensi penyalahgunaan Oke. kekayaan, misstatement of standing. Oke, paksaan itu berarti saudara ahli tadi mengatakan bahwa apabila kamu tidak melakukan ini, suatu hal ini, maka ada tindakan yang akan dilakukan. Iya, jadi diancam gitu. Diancam, ada tindakan yang dilakukan. Misalkan gini, misalkan ada seseorang yang akan dijelek-jelekan di media sosial, misalkan ada orang menjelek-jelekan di media sosial, dan kemudian apabila dia tidak ingin menjelek-jelekan lagi, dia diminta sejumlah uang. Gitu. Memang saat itu orang itu mau, karena orang tersebut Keberatan yang mulia, karena saya tidak pernah mereview yang jelek-jelek ya hadis. kan ilustrasi. Ilustrasinya di situ mulu. Keberatan, saya tidak pernah mereview yang hadis yang jelek-jelek. Kapan saya mereview yang jelek-jelek? Tolong terdakwa kalau protes lewat saya ya, jangan teriak seperti itu ya. Pertanyaannya itu dulu. Jadi silahkan diteruskan, nanti ahli yang akan menjawab. Silahkan diteruskan untuk umum. Bisa kita ingatkan terdakwa gantian ya. Saudara sudah tanya gantian penuntut umum ya. Silahkan penuntut umum. Ya, kami teruskan sesuai dengan ilustrasi yang kami punya yang baik. Nah, apabila ada suatu review yang kurang baik itu secara personal, pribadi maupun secara produk dari si orang yang menjual suatu produk. Nah, kemudian ada kesepakatan. Ini ada kesepakatan antara si public figure ini sama orang, bisa dibilang temannya atau rekannya, dan juga ada pihak lain, dokter juga, yang mereka berdua ini antara si rekan ini bersama dengan dokter yang lain ini, bersama dengan korban, berbicara terus dengan korban. Itulah, kalau misalkan tidak ditransfer hari ini, maka akan speak up. Speak up-nya apa? Speak up-nya itu menjelek-jelekan produk dan menjelek-jelekan Keberatan yang mulia. Reviewnya itu tentang waria tunggas. Baca di BAP ada. Saya tidak pernah mereview produk. Terdakwa kita ingatkan ya, kita ingatkan ya. Silahkan diteruskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dia akan speak up. Apa pengertian dari ini saksi yang sudah kita periksa sebelumnya? Speak up ini adalah speak up untuk supaya tidak speak up untuk tidak mereview jelek lagi produk itu. Sehingga atas perbuatan tersebut rekan si korban ini meminta sejumlah uang 5 miliar atas kesepakatan dari si public figure ini yang menyuruh ini, public figure dengan si yang disuruh ini. Setelah itu ditawar, ya udah sama punya yang 4 miliar. Nah, apakah kesepakatan tersebut? Nah, kalau dia tidak dibayar saat itu, dia akan speak up. Seorang public figure ini akan speak up untuk menjelekkan lagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan suatu dong yang seperti pasal seperti 2 seperti pasal 1321? Kalau tidak terjadi ini, maka ada tindakan lain yang dilakukan oleh si salah satu pihak. Apakah bisa dikatakan suatu itu? Ya, kita santai aja ya. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa ancaman tadi yang diancamkan itu harus perbuatan yang on matter. Jadi kalau misalnya seseorang punya produk, produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti kan sudah remater. Jadi itu bukan ancaman, tetapi kalau misalnya itu on remater, itu ancaman. Jadi yang ancaman itu kalau yang diancam itu sesuatu yang bertentangan dengan itu. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan, saya sudah
produk saya sudah terdaftar di Badan POM. Oh berarti tidak melanggar hukum, itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya, kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak akan ketemu. Itu doktrin yang, tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formulir. Ini terang saya tidak. Ya karena itu kalau saudara Ali kan pendatanya. Ya. Ali pendata saya masalah saya cuma yang saya tambahkan ya hanya masalah apakah Sebentar, biar dijawab dulu. Ya. Saya tambahkan. Seandainya dia punya free will, punya kemauan bebas, ya. Apalagi misalnya orang yang intelek, itu dia punya kemauan bebas, punya free will untuk menentukan mau mengikuti atau tidak, itu bebas dia, ya. Jadi dia kalau misalnya ternyata misalnya saya merasa diancam, walaupun mungkin tidak diancam sebenarnya ya, nah dia bisa buka perdata karena masalahnya masalah perdata dari kacamata hukum perdata. Saya tidak mau masuk ke ranah. Saya kalau remedinya upaya hukumnya itu dengan gugat ke pengadilan Dari kacamata hukum perdata. dengan dasar 1321 tadi. Kalau memang ternyata ada paksaan. Itu harus dibuktikan. Yes. Iya. Semuanya harus dibuktikan. Iya. Kalau memang misalkan ada paksaan gitu. Iya. Izin menambahkan kemudian, baik ahli terhadap pasal 1338 ayat 3 diatur mengenai setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, Ya. harus diawali atau dilaksanakan. Boleh ahli menerangkan mengenai itikat baik dari sebelum dilaksanakan sebuah perjanjian itu? Kalau berbicara tentang pelaksanaan perjanjian pasal 1338 ayat 3 itu sebenarnya kita tuh berbicara tentang kepantasan di situ. Kalau kepantasan itu nanti hakim yang akan menentukan ini pantas atau tidak. Jadi good faith ya terhudul ya itu berbeda dengan relative dengan kepantasan. Kalau kepantasan itu sifatnya objektif, kalau etikat baik itu masih karena belum melaksanakan, masih orang mengatakan perjanjian tanda tangan dengan etikat baik. Tapi begitu pelaksanaan, itu berarti itu kepantasan. Jadi kalau berbicara kepantasan itu menjadi ranah majelis hakim, apakah ini pantas atau tidak pasal 1338 ayat 3 ya? Nah itu kewenangan hakim yang menentukan. Ya. Baik, apakah ahli mengetahui mengenai pasal 3 Perma dari Perma nomor 1 tahun 1956? Pasal 3 dari Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengatur mengenai hubungan antara peradilan perdata dengan peradilan pidana, yang di dalamnya berbunyi, pengadilan dalam memeriksa perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang ada atau tidaknya suatu hal perdata. Yang mulia keberatan itu soal perdata formil, ini kan materialnya. Sebentar ya, biar ahli jawab dulu. Ya, nggak masalah. Ahli ini udah kita ingatkan kok bahwa dia itu akan menjawab sesuai dengan keahliannya. Hukum perdata material kan. Jangan sekali-kali mengingatkan wajah ribut terus ini kan. Kecuali ahli nanti melenceng kita akan tegur juga ke ahli kan begitu. Silakan ahli jawab. Iya. Itu tadi masalah kewenangan ya. Di situ kalau sengketa itu masalah kepemilikan biasanya hakim perdata kalau kepemilikan. Tapi kalau tidak kata tadi itu kan mungkin bukan ranah saya itu. Tapi kalau di sengketa kepemilikan termasuk di petun itu kadang-kadang kalau di petun itu kalau kepemilikan mereka tidak akan periksa di perdatasan di pengadilan negeri. Begitu juga kalau ada sengketa masalah kepemilikan, memiliki suatu hak itu biasanya perdatanya dulu diselesaikan. Baik, apakah dengan adanya suatu perjanjian atau kesepakatan suatu perkara tidak bisa ditutup pidana, ahli? Bisa saja bahwa itu nanti masalahnya apakah Kita ingatkan ahli, saudara kan ahli perdata. Kita ingatkan, silakan dijawab sesuai keahlian saudara. ya, Mau dijawab atau tidak? Kan ya bukan wilayah saya kan pertanyaan. Baik, siapa tahu ahli bisa menjawab ya. Terima kasih.
Cukup, Mas. Baik, yang habis ada materi dari Bapak ahli menambahkan terkait dengan kepantasan ya, dan itu dikembalikan kepada penilaian hakim ya. Nah, di dalam hukum perdata selain kepantasan seperti itu ada yang namanya kelaziman ya, dalam suatu kesepakatan itu pendapat ahli bagaimana terkait dengan suatu kelaziman yang terjadi di dalam suatu perikatan. Iya. Memang kelaziman itu juga pernah terjadi waktu saya masih kuliah dulu itu mengenai kelaziman bahkan norma hukum itu kalah dengan kelaziman. Contohnya orang yang menyewakan rumah, dia sewakan, dia terus itu kalau dia mau minta bayaran itu dia yang nyuruh datang ke para penyewa itu. Padahal menurut undang-undangnya kalau data itu saya lupa pasalnya persisnya, tapi di situ dikatakan bahwa itu pembayaran itu kalau tidak diperjanjikan harus dibayar di tempatnya yang pemilik rumah yang menyewakan. Tapi ini ternyata sudah berlangsung lama si pemilik rumah tadi mendatangi menyuruhkan mendatangi bayar sewa. Suatu saat dia memutus perjanjian sewa menyewa itu dengan cara udah dia nggak nagih lagi dengan alasan dia berdasarkan pasal 1392 bahwa menurut undang-undang sini harus dibayar tempatnya si pemilik rumah. Tetapi oleh hakim itu diputus bahwa hukum kebiasaan itu yang berlaku. Jadi norma hukumnya itu kan, tetapi ini norma hukum yang sifatnya unvoluntary, bukan doing right, bukan hukum memaksa ya. Kalau hukum yang mengatur ya prevalent right atau hukum tambahan unvoluntary itu bisa dikesampingkan. Tapi kalau hukum yang memaksa doing right ya, mandatory law, nah itu tidak bisa dikesampingkan. Nah, itu. Ahli ya 1320 itu ada 4 syarat ya. Syarat yang terakhir ada suatu sebab yang tidak dilarang. Pertanyaannya adalah suatu sebab yang tidak dilarang itu adalah proses menuju adanya kesepakatan atau seperti apa? Silakan. Bukan menuju, kalau sudah sepakat kan sudah tidak ada masalah ya. Di situ jawabannya sebenarnya ada di 1337 yang namanya yang tidak halal tadi bertentangan dengan undang-undang, dengan kesusilaan yang baik, good seher, dan dengan berlawanan dengan ketertiban umum, public order. Itulah yang dilarang. Kausa yang dilarang itu isi perjanjian yang dilarang. Isinya ya, bukan jadi rangkaian kegiatan sebelum para pihak bersepakat. Bukan. Jadi kita kan asas-asas hukum perjanjian itu pilarnya ada 3 sebenarnya: konsensusisme, terus akta sunt serpanda, terus Freiheit, kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak itulah mengenai isi perjanjian. Kalau akta sunt serpanda itu berbicara tentang akibat hukum perjanjian. Kalau tentang konsensus berarti terjadinya perjanjian. Jadi suatu hal yang berbeda. Kalau kita berbicara kapan terjadinya perjanjian, kita berbicara tentang kesepakatan. Tapi kalau apakah perjanjian tadi bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum atau kesusilaan, kita berbicara isi perjanjian itu Freiheit, kebebasan berkontrak. Perjanjian tadi harus ditepati atau tidak, kita berbicara tentang asas fakta sunt serpanda pasal 1338 ayat 1. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hukum in concreto, bukan hukum in abstracto. Jadi hanya berlaku bagi para pihak. Jadi poin 4 itu terkait isi ya, isi yang diperjanjikan apakah bertentangan kesusilaan, ketertiban umum seperti itu ya. Ya, kausa di sini bukan sebab, kausa di sini adalah isi. Kalau sebab itu motif ya. Padahal
Hukum tidak berbicara, kalau hukum perdata ya, kalau pidana mens rea ada dengan. Tapi kalau perdata tidak. Kalau perdata itu apakah Anda jual tanah itu buat pacar Anda atau buat Anda atau itu tidak ada masalah. Yang penting saat perjanjian itu. Tapi motifnya nggak perlu. Jadi kausa di sini bukan motif tapi isi. Isinya. Jadi benar-benar. Jadi saya pikir udah cukup. Terima kasih ahli, boleh meninggalkan ruang kerja. Silakan ditanggapi nanti masing-masing tuntutan dan pembelaan. Silakan untuk dipanggil ahli yang kedua siapa? Ahli bahasa yang lain. Pak Frans, ahli bahasa. Kecil banget tuh. Keren banget Bapak. Berbobot, isi banget ya. Semuanya. Sumpah suka banget dengan penjelasannya. Anjir. Ya Allah berkah. Keren. Keren Pak. Terima kasih Pak. Keren banget. Bahasa. Pintar banget. Ini ahli bahasa yang juga kan. Ini ahli bahasa. Silakan ahli duduk di depan. Geseran dari situ. Silakan digunakan mic-nya, dan sebelum saudara bertanya kita tegaskan lagi ya bahwa saudara sebagai ahli dalam memberikan pendapat dalam perkara ini ikut andil juga untuk cepat tidaknya persidangan ini ya. Makanya apa yang saya sampaikan tolong diingat. Yang pertama adalah saudara hanya akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saudara. Kalau ada pertanyaan yang mungkin saudara tahu tapi bukan keahlian saudara dalam hal ini ya, tolong ditolak. Dengan tegas saja ditolak, jangan ragu ya. Kalau pertanyaan kurang jelas, minta diulang. Kalau pertanyaan sudah ditanyakan, mau ditanyakan lagi, dengan tegas pula saudara tolak ya. Baik yang Begitu ya. Jadi silakan kepada penasihat hukum untuk bertanya terlebih dahulu. Baik. Saudara ahli ya, dalam persidangan ini Anda tadi sudah memberikan penjelasan juga bahwa sudah beberapa kali menjadi ahli ya, baik di persidangan. Pertanyaan saya kepada ahli, Anda ahli bahasa linguistik forensik, betul? Iya betul. Jadi tidak linguistik bahasa forensik itu coba dijelaskan maknanya seperti apa atau maksud penjelasannya bagaimana? baik. Linguistik itu ilmu mengenai bahasa, struktur bahasa. Salah satu cabangnya yang berkaitan dengan hukum itu disebut linguistik forensik. Jadi para ahli bahasa ikut membantu membuat sebuah perkara menjadi jelas dengan memberikan pendapat-pendapat mereka dalam kasus-kasus pidana perdata atau perdata. Jadi ilmu linguistik forensik ini berkembang sangat besar, dan di Indonesia itu kita sudah punya asosiasinya. Dan sebagai ahli linguistik forensik, saya tidak hanya hadir di pengadilan, tetapi juga diminta dalam proses pembuatan undang-undang, terutama. Jadi ahli kita ingatkan ya,
dijawab yang ditanya saja. Ya. Oke, baik. Anda ditanya tentang linguistik forensik itu apa ya? Ya. Ditanya itu aja, nggak usah dijawab yang lain. Ya, Apakah linguistik forensik keilmuan saudara itu termasuk bidang hukum yang menelaah sebuah percakapan, sebuah bahasa, sebuah kalimat atau diksi atau narasi? Linguistik forensik itu menelaah semua data bahasa yang dipermasalahkan atau yang ada dalam sebuah perkara. Oke. Bidang ilmu forensik linguistik ini, Anda mempelajari ilmu bidang forensik bahasa ini termasuk menelaah diksi, kalimat. Betul ya? Ya. Nah, oke, saya mau tanya begini kepada saudara ahli ya. Jadi permasalahan ini ya muncul dari adanya sebuah percakapan ya. Karena tadi Anda mengatakan bahwa bagian dari keilmuan Anda itu adalah bisa menelaah atau bisa memaknai atau bisa memberikan makna ya terkait dengan adanya sebuah percakapan di dalam media apapun itu, termasuk dalam perkara ini saya mau minta keterangan Anda itu berkaitan dengan adanya percakapan melalui media sosial WhatsApp, atau ada juga nanti video yang akan saya tunjukkan jika majelis hakim itu berkenan memberikan kesempatan. Pertanyaan saya pertama begini, saudara. Dalam ada sebuah percakapan yang dimulai dari percakapan begini. Malam Mail ya. Terus kemudian malam Dokter Reza. Kemudian Reza menjawab salam kenal sebelumnya. Terus dijawab lagi, ini kalimat ya, karena Anda bisa memaknai diksi kalimat yang ada dalam suatu percakapan. Kemudian ditanyakan kepada Mail bilang, gimana dok? Ya, sampaikan lagi, salam kenal Mail ya. Itu lanjutan yang tadi kira-kira doknya kapan? Lanjutan yang tadi itu karena ada percakapan melalui telepon sebelumnya ya. Nah, terus ada kalimat begini lagi, baiknya gimana Mail ya. Baiknya gimana itu tadi saya sampaikan ada percakapan di telepon. Reza ini berkeinginan ketemu sama Nikita Mirzani ya. Terus dia meminta baiknya gimana, atau dia menyampaikan kalimat baiknya gimana. Terus disampaikan oleh Mail, iya dok, aku cek dulu Kak Niki ya, waktunya dia, aku cek dulu waktunya jadwal Kak Niki. Nah, kemudian disampaikan lagi oleh Mail, dia bilang kepentingannya apa mau ketemu Niki, sama kepentingannya apa mau ketemu Kak Niki ya. Dan kemudian disampaikan mau silaturahmi. Sampai situ dulu ya percakapan ini. Dalam konteks bahasa yang saudara